sedekah dari warga Jambi untuk Palestina yang masuk ke rekening Pemda Polisi sudah 1,2 miliar. 1,2 miliar, dan kita masih terus mengimbau kepada masyarakat, ya, lembaga-lembaga untuk menambahnya. Ini kita akan kirimkan nanti mungkin di Desember akhir, mungkin kita akan kirimkan nanti ke Palestina. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah memberkahi yang baik kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan penyerahan santunan yatim dan bantuan sembako kepada masyarakat yang berhak menerima. Yatim kecil, yang yatim besar dia. Besar aku terima juga. Tidak. Banyak terimanya yatim besar. Kepada yang menerima, kami mohon untuk mengambil posisi. Orang tua kita Putra Haji Damar Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma qama wa alayhi al-nushur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Al-Haris. Di dalam adat beliau ini kayu besar di anak-anak. Kau bawek sabana tunggang, kau bawujud sabana kulit. Dahannya kuat tempat kita bergantung, batang besar tempat bersandar, daun rimbun tempat berteduh. Berteduh kehujanan, bernaung kepanasan. Kau imbakato berusaha patah, kau imbajalan berusaha langkah, dan memulung patang dan kamalake pagi. Itulah Pak Gubernur kita ini berada di tengah-tengah masyarakat.
Nur Saadah dalam sini Lempo beserta perangkat-perangkat pengurus, kemudian Ketua Dewan Masjid Provinsi Jambi Bangda Hafiz Husaini beserta sekretaris Pak Kiai Haji Rusdi Adam, sekarang dapat jabatan baru pula Ketua Wakaf, Ketua Wakaf Provinsi Jambi. Itu ada Bapak Ibu Wakaf Tanah segala macam, Pak Rusdi Adam untuk pesantren, untuk masjid dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Hari ini kita sehat walafiat, bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan datang ke rumah Allah pada subuh yang berbahagia ini. Salam dengan salawat dan banyak perlindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, judul kuliah subuh kita hari ini, kunci keberhasilan kepemimpinan Rasulullah sebagai pimpinan umat. Bapak Ibu sekalian, eksistensi beliau sebagai pemimpin umat diakui oleh lawan, apalagi kawannya di dunia ini. Kalau kawan kita mengakui kita itu biasa, prestasi biasa saja. Tapi kalau sudah lawan kita mengakui keberadaan kita, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Ini yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, apa contohnya? Beliau diakui oleh lawan dan kawannya. Lawannya ada sebuah buku yang berjudul 100 tokoh yang amat berpengaruh di dunia ini, dikarang oleh Michael Hart. Bapak Ibu sekalian, 18 tahun lebih Michael Hart ini mengadakan penelitian tentang manusia-manusia yang sukses dan hebat di muka bumi ini. Setelah terkumpul semuanya, di ranking menjadi 100 tokoh yang amat berpengaruh. 100 tokoh yang berpengaruh itu, nomor 1 adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Michael Hart itu bukan orang Islam. Dia beragama Kristen Ortodoks, Kristen garis keras. Sehingga terjadi keributan di kalangan mereka. Kenapa kok Muhammad, manusia yang amat sukses di muka bumi ini, kotak Nabi yang kita sucikan selama ini, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, malah dikatakan anak Tuhan dan segala macam. Keributan itu dijelaskan oleh Michael Hart tadi dalam pertemuan orang-orang hebat di dunia ini. Apa alasannya katanya? Alasan saya menjadikan Muhammad adalah orang yang paling sukses di muka bumi ini. Menurut penelitian yang saya lakukan, begitu Muhammad itu menyampaikan risalah kebenaran di muka bumi ini, cuma 4 pertama kali pengikutnya. Yang 4 itu 2 di kalangan dewasa, 2 pula di kalangan anak-anak. Siapa kalangan dewasa itu? Abu Bakar Siddiq, sahabat dekat beliau, dan istri beliau yang bernama Khadijah. 2 di kalangan anak-anak, Bapak Ibu sekalian, adalah Fatimah binti Muhammad, anaknya sendiri, dan Ali bin Abi Thalib. 4 manusia ini cuma yang mengakui ajaran Muhammad pertama kali. Tetapi seiring perjalanan waktu, begitu Muhammad itu kata Michael Hart bertambah dan terus akan bertambah sampai kiamat datang nanti. Bertambah terus. Dan kecintaan umat kepada Muhammad itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Termasuk kita yang tak pernah kita berjumpa dengan Muhammad. Ada bapak yang Muhammad, tapi kecintaan kita pada luar biasa. Berapa kali kita bersalawat siang dan malam
dasar saya, kata Michael Amar tadi, menjadikan manusia yang amat sukses di muka ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana sih orang pemimpin di dunia ini pengikutnya jumlahnya sebanyak itu dan sangat dicintai oleh umatnya? Nah, pernah dia bertemu dengan Rasulullah, tapi dia sangat mencintai. Inilah makanya keberadaan Muhammad itu di dunia ini diakui baik oleh lawan dan kawannya. Bapak Ibu sekalian, maka kunci rahasia keberhasilan Rasulullah ini dibongkar oleh Allah di dalam Al-Quran. 3 kunci kesuksesan Muhammad itu sebagai pimpinan umat. Kenapa beliau sukses sebagai pemimpin? Berlanjut kepada para sahabat beliau yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah di dalam menjalankan roda kepemimpinan ini. Contoh Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang pertama. Begitu beliau dibaiat, disumpah, diambil sumpah jabatannya kalau sekarang, dibaiat menjadi khalifah, malele aja makhluknya, menangis. Itu pas itu dua bahasa ini. Kenapa kok menangis Abu Bakar ini? Padahal jabatan yang sangat strategis kalau sekarang ini presiden lah. Tetapi begitu larutnya dalam kesedihan oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, ditemui 4 mata. Ya Amirul Mukminin, kami umat Islam ini tak berselisih sedikit pun. Satu pendapat kami yang bisa menggantikan kepemimpinan Allah adalah Anda. Tapi kenapa kok menangis engkau hai Amirul Mukminin Abu Bakar? Saya perhatikan dari kok sedih? Dijelaskanlah kepada sahabatnya itu oleh Abu Bakar Siddiq Umar yang membuat saya menangis dan sedih, bahwasanya jabatan yang kalian pikulkan ke pundak saya ini akan diminta pertanggungjawabannya di mahkamah Allah. Apakah mampu saya mempertanggungjawabkan jabatan ini atau tidak? Ini yang membuat saya menangis. Kalau tidak mampu, maka neraka sudah pasti menunggu kedatangan saya. Ini yang membuat saya sedih. Tak sama pejabat ini. Jadi kepala desa dilantik baru Iko ambil roboh. Kalau Islam nanti pakai tunggal. Oh, pakai orang tunggal. Inul Daratista mengatur tampilan ini. Bajoget sejadi-jadi. Terus macan. Trio macan kata Pak Gubernur. Apa Pak Gubernur artis dia? Trio macan yang bajoget ke Jambi. Puluhan juta, ratusan juta biaya. Kenapa dia bersyukur besar-besar itu? Dia lupa bahwa jabatan itu akan diaudit dan diminta pertanggungjawabannya di mahkamah Allah. Ini bagus kan? Ini tahu politik ini, kita dalam politik. Masalah penggunaan sama ini bagi saya lebih kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, itu rupanya yang buat dia menangis. Terus kepada Umar bin Khattab, 2 tahun cuma Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin pemimpin umat Islam, meninggal beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab, Umar bin Khattab tak kalah pula dengan Abu Bakar ini, Bapak Ibu sekalian. Menangis sangat di lantik tersebut, disumpah, diambil baiat ini. Untuk melampiaskan tangisnya Umar bin Khattab, dia tidak tinggal diam di istana yang mewah, di rumah yang bagus. Dia turun ke bawah-bawah, dia pergi ke desa dan dusun, dia pergi ke pinggir-pinggiran kota, dia pergi ke daerah kumuh untuk menyelami, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat sana itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu tengah malam diadakanlah sidang inspeksi mendadak, turun ke daerah pinggiran kota tanpa dikawal. Umar ini tanpa dikawal,
ditelusuri oleh Umar, dicari sumber suara tangis tadi. Rupanya di sebuah guru dihintip oleh Umar, anak tadi menangis terus. Makin malam makin kencang tangisnya. Apa isi tangis anak tadi? Ma, saya lapar. Bagilah kami makan. Emaknya selalu membujuk dan membujuk. Sebentar Nadia, masakan kita belum matang. Masakan kita belum empuk. Umar dengan kesabaran menunggu, mengintip dan selalu mendengar. Makin larut malam makin keras tangis anak tadi. Ma, tak tahan lagi kami makan. Bagilah kami makan lagi. Sebentar Nadia, masakan belum matang. Di situ sang Khalifah mulai berputar komputer otak. Apa sih yang dimasak ini? Tidak matang-matang. Kata Allah, berpikir. Digedorlah pintu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami saya masuk? Pak, mohon maaf, tak ada lagi dewasa di rumah saya. Cuma saya dengan anak-anak. Nanti jangan menimbulkan fitnah pada kami Bapak. Tidak, saya orang baik-baik. Boleh saya masuk? Mendengar orang baik dibukakan pintu, Bapak Ibu sekalian, Umar masuk. Dilihat beberapa orang anak sedang tidur, menggeliat ke kiri ke kanan menahan lapar. Mulai berlinang air mata sang Khalifah. Ya Allah, lalai saya sebagai seorang pemimpin. Rakyat saya yang sedang lapar, maafkan, ampuni saya Allah. Ini akan dipertanggungjawabkan di mahkamah engkau nanti. Bapak Ibu sekalian, lantas Umar tahan tangisnya. Air mata yang sudah berlinang tadi. Kenapa anak ibu kok menangis dari tadi saja? Anak saya sudah sekian hari tak dapat makan. Anak yatim nih Pak yang saya besarkan. Suami saya sudah lama meninggal. Harta berharga ada di rumah saya. Di situ air mata sang Khalifah mulai menetes. Menetes membasahi pelipis. Bapak Ibu sekalian, lantas apa? Apa yang ibu masak dan tunggu? Mohon maaf, telah 2,5 jam saya tunggu di luar tadi. Diberanikan oleh sang Amirul Mukminin, dibuka untuk periuk yang airnya mendidih. Masya Allah, alhamdulillah. Batu sebesar lutut 3 buah yang menyebut dilola batu tukang itu. Kenapa ibu bohong ya? Ibu bukan berbohongin Pak, hanya sekedar menghibur menjelang pagi datang. Kalau sudah pagi datang nanti, saya mungkin akan beredo belum menjadi teman tentang ke tempat lain agar anak saya dapat makan. Sebenarnya sudah makan siapa keluar rumah, saya sudah banyak. Diuji oleh sang Khalifah bagaimana pandangan ibu terhadap kepemimpinan Umar bin Khattab. Ibu tadi tidak tahu yang di depan itu adalah Umar. Agak kesal juga ya. Mungkin Umar bin Khattab itu Pak sekarang sedang nyenyak tidurnya di rumah mewah, di istana yang bagus. Mana kenal dengan kita orang-orang pinggiran, orang desa kayak kita. Tak akan kenal lagi Pak. Sekarang pulas ibu yang mungkin dengan anak ini. Disitulah sang Khalifah. Bukan main hancur hatinya. Allah maafkan saya, Allah ampuni saya. Keluar Khalifah dari rumah tadi, balik pulang, diambillah kunci gudang Baitul Mal. Kalau cara kita sekarang mungkin pas nasi, sekarang gabung dijunjung di pundak Khalifah, diantarkan ke rumah itu tadi. Bu, keluarkan batunya, keluarkan batu ini, ganti dengan gandum ini, kasih anak ibu makan. Begitu selesai masak, dipanggil anak-anaknya datang semua, makan dengan lahapnya. Setelah selesai makan, tak ada lagi suara tangis sedikit pun. Anak tadi mulai terlelap dan
dewasa putra-putra saya akan ceritain sama dia, Bapak lah yang telah menyelamatkan hidup mereka. Bu, saya tanpa pamrih, lillahi ta'ala yang mengasihi. Tidak usah ibu pikirkan ini. Pak, penting Pak, siapa gerak Bapak? Di situ Umar tak dapat mengelak lagi. Saya adalah Umar bin Khattab, khalifah yang nyenyak dulu kata ibu di istana mewah tadi. Saya ulang orangnya. Tersungkur ibu tadi di kaki khalifah, minta maaf kelancangan lidah saya, wahai Amirul Mukminin. Saya telah salah sangka kepada Anda. Bangkit ibu tidak salah. Saya yang salah, kau tak tahu. Saya rakyat saya dalam keadaan menderita seperti ini. Ini kepemimpinan yang dipertunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, barangkali Umar bin Khattab sudah ada dalam masjid kita. Para hadis, hampir setiap Jumat subuh saya keliling dengan beliau, selalu membawa santunan untuk anak yatim dan orang miskin. Karena keperangkatan beliau mungkin tak jauh beda dengan saya. Dari orang susah, sehingga tahu pula perasaan orang susah. Rupanya ini yang membuat Rasulullah dan para sahabatnya sangat dicintai oleh umatnya dan mencintai umatnya. Apa rahasianya? 3. Pertama, azizun alaihi ma'anittu, nyorasokan, ngeselami hati perasaan umatnya, dibawakan kepada dirinya. Jadi lontong habis dulu, jadi ceramah itu panjang-panjangnya. Jadi Bapak Ibu saya yang mau saya sampaikan, jadikanlah Rasulullah sebagai uswah besar. Apapun instansi yang kita pimpin, Bapak-bapak kepala dinas, silakan pimpin dinas kita dengan baik. Berikan contoh teladan, cintai bawahan kita dengan baik pula agar kita dicintai pula oleh yang di atas sana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semena-mena. Azizun alaihi ma'anittu, rahasia yang pertama, yaitu kuncinya Rasulullah itu beliau merasakan apa yang dirasakan oleh umat yang dipimpinnya. Mudah-mudahan Pak Gubernur kita ini memberikan keteladanan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah para sahabatnya, sehingga beliau selalu mengadakan subuh Jumat atau safari subuh Jumat selalu membawa bekal, apakah anak yatim, apakah orang yang susah, apakah miskin dan selalu tak pernah diabaikan sama itu. Mudah-mudahan doa orang-orang itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, belum sampai 3 kunci tadi. Karena waktu yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan semua kita, apapun instansi yang kita pimpin, jadikan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sebagai uswah. Insya Allah kesuksesan besar akan menyertai kita semua. Billahi taufiq.